Ada pertanyaan nggak terhadap, tadi kan ada pertanyaan looknya 13 kan? Iya. Dan kebetulan pusaka ini looknya 13. Looknya 13. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Gitu. Ada pertanyaan lagi Mas Gun? Ini looknya 13. Look 13, itu artinya maksudnya. Oh, look 13 di dalam dunia Tosan Aji itu secara filosofi adalah untuk kewibawaan yang level tertinggi, Mas. Jadi, saya kasih gambaran terhadap Mas Gun, seseorang bila mana di dalam posisi tertentu, entah itu kerjaan, ataupun di dalam organisasi sebagai pemimpin di organisasi ataupun apa, agar tidak tergoyahkan untuk posisinya, itu biasanya halo, salam hormat, salam budaya, salam rahayu untuk kita semua para pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada. Oke, Mas Gun, kembali bersama rekan saya di channel Panji Tomo Tosan Aji. Beliau adalah sebagai anggota dari POWI ya Mas ya. POWI itu adalah pecinta objek Wisata Jakarta. Nah, jadi POWI sebuah organisasi pecinta objek wisata Yogyakarta. Oke, jadi kalau mau ke Yogyakarta biar tahu segala bentuk hal apapun, mau itu kulineran dan juga tempat wisata, bisa menghubungi rekan kita dari POWI, Mas Gun. Nanti nomor teleponnya ada semua. Jadi ajak beliau biar Anda bisa mendapatkan semua apa yang Anda inginkan terhadap Yogyakarta. Asik kan? Iya. Dalam channel Panji Tomo Tosan Aji, di channel ini, di konten kali ini kita akan lebih mendalam terkait pusaka. Gitu Mas Gun gambarannya. Jadi kalau Mas Gun ini, beliau ini dari sosok sebuah wadah organisasi untuk kebudayaan dalam arti pariwisata, tempat-tempat yang bersejarah se-Yogyakarta. Kalau channel Panji Tomo Tosan Aji adalah untuk mempertahankan budaya Nusantara, yaitu budaya leluhur dari budaya Tosan Aji, yaitu budaya pusaka. Oke, Mas Gun, seperti itu. Dan kebetulan yang di tangan saya ini adalah sebuah pusaka yang betul-betul ini sangat bagus dan baik sekali bagi siapapun yang merawat dan juga memilikinya, Mas Gun. Gambarannya. Kalau dari Mas Gun sendiri, kalau saya mau tanya nih, kita tanya, mumpung suasananya hening, enak, bersatu dengan alam ya Mas Gun ya, anginnya juga enak. Sejauh mana
Atau ada pertanyaan apa nih Mas Gun terkait pusaka? Biasanya kan orang memandang pusaka kayaknya kesannya yang wingit, ada sesuatunya. Itu apa nih Mas Gun di pandangan dari seorang Mas Gun sendiri? Ada pertanyaan apa Mas Gun? Ada Oh baik Mas Gun. keris, terutama keris. Nah, ini ya keris ya? Ya, identik dengan look. Nah, ini kan looknya berjumlah 13. Mungkin bisa dijelaskan maksud dan artinya. Oke. Sebelum itu izinkan saya melolos dulu ya pusakanya ini ya. Jadi nanti bisa kita lihat semua ya. Oke, saya izin lolos dulu pusakanya ya. Nanti saya akan kasih tahu ini apa untuk bisa dipahami agar sejatinya keris itu bisa dipahami dan juga bisa dimengerti, dan semoga insya Allah bisa dimiliki oleh siapapun, agar keris atau pusaka ini yang memang sudah diakui oleh dunia yaitu PBB ini bisa kita selalu pertahankan. Jangan sampai nanti takutnya diklaim oleh negara lain lagi Mas Gun. Seperti itu. Ini warisan dari leluhur Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Oke, saya izin lolos ya. Nah, ini Mas Gun. Oke, ini bilah. Jadi ini bilah Mas Gun. Kalau saya masih lolos di dalam suatu wadah rongkoknya ini namanya keris Mas. Ini keris. Tapi kalau saya lolos, ini namanya bilah, gitu Mas Gun. Dan tata cara untuk membuka pusaka pun ada tata caranya Mas Gun. Jadi yang pertama adalah rongkonya ini, dan rongkonya ini pun saya mau kasih pemahaman dulu sama Mas Gun. Rongko bentuk seperti ini adalah beranggah dari gayanya bukan beranggah, ladrang, bukan beranggah, mohon maaf ya, ladrang itu sejenis apa? Kayu. Ladrang itu adalah nilai garap, nilai lekukannya seperti ini. Ladrang itu dari Surakarta. Oke. Kalau dari Jogja itu namanya beranggah. Jadi mohon maaf terbalik ucapan aja, tapi ini yang benar adalah ini adalah ladrang Surakarta. Jenisnya seperti ini Mas, bentuk lekukannya. Oke, ini sejatinya bentuk gayaman atau rangka dari Surakarta, ladrang Surakarta. Oke, nah ini keris masih menyatu dalam rongko. Ketika membukanya adalah diheningkan di atas ini kepala, ini sebagai bentuk penghormatan terhadap empu pembuat pusaka ini. Jadi bukannya saya menghormati keris ini ataupun terkait pemikiran yang lain, tidak. Saya menghormati sejatinya adab saya sopan santun terhadap si empu pembuat ini pusaka. Tata caranya seperti itu. Dan ngelolosnya pun seperti ini. Jadi rongkonya ditarik ke atas pelan-pelan. Oke, dan ini adalah bilahnya. Oke, ini adalah bilahnya adalah namanya Nogo Sosro Mas. Nogo Sosro Mas. Ada pertanyaan nggak terhadap, tadi kan ada pertanyaan looknya 13 kan? Ya. Dan kebetulan pusaka ini looknya 13. Looknya 13. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 gitu. Ada pertanyaan lagi Mas Gun? Ini looknya 13. Look 13, itu artinya maksudnya. Oh, look 13 di dalam dunia Tosan Aji itu secara filosofi adalah untuk
kewibawaan yang level tertinggi, Mas. Jadi saya kasih gambaran terhadap Mas Gun, seseorang bila mana di dalam posisi tertentu, entah itu kerjaan ataupun di dalam organisasi sebagai pemimpin di organisasi ataupun apa, agar tidak tergoyahkan untuk posisinya, itu biasanya tuah ataupun doa-doanya itu ada di dalam Luk 13, Mas. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Mas? Tangguh pembuatannya, masa di era masa? Oke. Di era mana? Oke. Majapahit, Mataram kuno, Mataram Islam, atau mungkin ada yang lain? Kebetulan pusaka yang sama saya ini ditangguhkan ataupun di era pembuatannya, estimasi pembuatannya ini adalah di HB. HB itu adalah di Yogyakarta, Mas. Era Tangguh adalah kerajaan Yogyakarta. Seperti itu. HB. Dan ini adalah nama Nogososro, di mana adanya relief naga, Mas. Jadi di gandiknya ini berbentuk naga, di mana badannya menjulang ke atas sampai ke atas. Ini adalah naga. Nogososro. Di mana sosro itu kan sisik seribu, Mas. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Filosofi tuahnya. Oke. Semoga atau saya mau kasih gambaran, filosofinya ini adalah untuk seorang pemimpin sih intinya, agar pemimpin itu betul-betul mempunyai sejatinya kewibawaan dan juga selain kewibawaan itu adalah dihormati lah ya gambarannya. Karena ini Nogososro ini, karena dengan adanya relief Nogo itu kan filosofinya itu kan penguasa, Mas. Nogo itu penguasa. Jadi Nogo itu sebagai hewan penguasa aja. Bisa dibilang pemimpin. Pemimpin bisa. Ya. Seperti itu gambarannya. Jadi dengan Luk 13 memang sejatinya tadi saya bilang untuk pemimpin, dan juga ini pamor. Pamornya itu keleng. Keleng itu lebih cenderung untuk perlindungan. Hitam ya. Jadi biasanya kan adanya pamor yang putih di sini, itu pamor adanya ada Banyumili, ada Melati Ronce, ada Melati Tumpuk, atau Wos Utah, Pendaringan Kebak, atau ada Ujan Mas. Ini kebetulan pusaka ini pamornya adalah keleng. Keleng pun pamor, Mas. Tapi secara tuahnya itu untuk perlindungan. Gambarannya untuk perlindungan. Semoga dengan tuan yang memiliki dan mengagem pusaka ini, secara doa dan angsarnya ini bisa mendapatkan full kewibawaan dalam hal untuk memimpin dan juga tidak tergoyahkan di dalam posisi dia memimpin. Biasanya kan terjadi huru-hara kan, dan juga selalu mendapat perlindungan dengan ditambah pamor keleng ini dari tentunya perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Jadi sejatinya seperti itu, Mas Gun. Oke? Oke. Gitu aja. Ada lagi untuk dari segi perawatannya, mungkin khusus hari tertentu. Bagi saya pribadi sejatinya itu saya selalu menghormatin biasanya kan malam satu suro ataupun yang adanya Kliwon, Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Tapi bagi saya untuk merawat pusaka ini kapan saja bisa, karena untuk menghindari korosi, Mas, dan juga berkarat. Nanti kalau berkarat semua bilanya hancur, Mas. Apalagi ini full kinata emas. Seperti itu. Oke? Oke. Begitu teman-teman semua dari channel Panju Tomo Tosanaji. Salam hormat, salam budaya, tetaplah berpusaka.